Salam kakak semua, jumpa lagi dalam persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Dan dalam episode kali ini kita akan bersama-sama menggali firman Tuhan dari Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 15. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang meneguhkan janji. Ini kisah Sarah yang tidak percaya saat Tuhan mau mengatakan bahwa engkau akan memiliki seorang anak. Yuk, mengawalinya mari kita memohon penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami, sungguh-sungguh diberikan waktu untuk mempersiapkan pelayanan kami. Kami memohon kiranya Tuhan menolong dalam penyertaan Roh Kudus, kami boleh sungguh-sungguh diilhami dan mampu menangkap pesan firman Tuhan, menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tolong kami Tuhan, dalam Yesus. Amin. Pada bagian pertama, kita akan ditolong oleh Kakak Pendeta Santi untuk menggali firman Tuhan dari Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 15. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Kejadian 18 ayat 1 sampai 15 saya akan membacanya. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin milik Mamre ketika ia duduk di pintu kemahnya pada saat hari panas terik. Ia melayangkan pandangnya dan melihat 3 orang berdiri tidak jauh darinya. Melihat mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud sampai ke tanah. Abraham berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kemurahan hati Tuanku, janganlah kiranya berlalu dari hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan beristirahatlah di bawah pohon ini. Aku akan mengambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian tuan-tuan boleh meneruskan perjalanan. Sebab untuk itulah tuan-tuan telah datang di tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Lakukanlah seperti yang kau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah menemui Sarah, katanya, "Cepatlah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, buatlah adonan, lalu buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke kawanan lembunya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dan memberikannya kepada seorang hambanya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian ia mengambil dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu menghidangkannya di hadapan orang-orang itu. Ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sementara mereka makan. Mereka lalu berkata kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana di dalam kemah." Firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali menemui engkau tahun depan. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Sarah mendengarkan dari balik pintu kemah yang ada di belakangnya. Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Sarah tidak lagi mendapat haid. Tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Aku sudah renta, akan birahikah aku? Tuanku juga sudah tua." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua?' Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali menemui engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi Sarah menyangkal, katanya, 'Aku tidak tertawa sebab ia takut.' Namun Tuhan berfirman, 'Tidak, engkau memang tertawa tadi.'" Kakak-kakak, tema kita adalah Tuhan meneguhkan janjinya. Belajar dari kisah Sarah yang tak percaya. Kakak-kakak, kita bisa saja membuat janji kepada orang lain. Janjian katakanlah itu ya. Lalu kemudian yang namanya janji semestinya ya, janji kita tepati. Namun kita sadar bahwa ada berbagai hal yang bisa saja terkendala, membuat kita ataupun rekan kita, teman kita tidak dapat menepati janji. Di hal yang lain bisa saja ada orang yang memang menganggap
ya janji dan gak janji itu sama aja. Jadi ketika dia bilang janji, ya sebatas hanya ngomong doang. Jadi di satu sisi ada yang memang karena sungguh-sungguh ada hal yang membuatnya terkendala sehingga tidak dapat menepati janji. Namun juga ada hal yang ya tidak ditepati janji itu karena memang dia sendiri tidak berkomitmen memang sedari awal. Hal ini bisa saja disebabkan oleh berbagai alasan tadi ya. Ada yang memang ada hal yang membuat terkendala, ada juga karena yang lupa, ada juga karena yang nggak mampu menepatinya, udah keduluan janji, atau juga bisa karena enggak peduli. Namun beda halnya dengan janji Tuhan. Kita manusia hanya makhluk sedangkan Tuhan itu adalah Khalik. Sebab Tuhan setia pada janjinya. Tuhan menampakkan diri pada Abram melalui 3 utusan. Jadi Tuhan menampakkan diri pada Abraham melalui 3 utusan yang pada saat itu datang ke kemahnya, ke rumahnya. Agar Abraham menyadari sungguh bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh hadir. Melalui 3 utusan ini Tuhan menyatakan janjinya kepada Abraham, yaitu akan memberikan anak di masa tua mereka. Artinya di masa tua Abraham dan Sarah. Pada mulanya Abraham tidak mengetahui bahwa 3 orang yang datang ke rumahnya itu adalah utusan Tuhan. Abraham tetap menyambut mereka dengan baik ya, dengan penuh kehangatan. Ya sama seperti semangat yang punya rumah, tuan rumah, yang memiliki spirit hospitalitas yang tinggi ya, menyambut dengan penuh kehangatan. Abraham menyiapkan roti dari tepung yang terbaik, mengolah seekor anak lembu untuk dihidangkan kepada mereka. Ya sama seperti beberapa dari daerah-daerah atau Indonesia ya, secara khusus di banyak daerah kita masih mempraktekkan seperti itu. Ada yang datang ke rumah kita bertanya mau makan apa, mau minum apa. Bahkan ada memang yang kita akan berusaha memberikan yang terbaik kepada tamu yang datang. Nah pada waktu makan mereka menanyakan tentang Sarah. Abraham hanya menjawab ya bahwa hanya Sarah yang ada di dalam rumah mereka. Mereka pun berkata bahwa tahun depan ya 3 orang ini akan berkata bahwa tahun depan Sarah istri Abraham akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ya spontan ya wajar saja kalau Sarah tiba-tiba tertawa dari dalam kemah. Tanda ketidakpercayaan bahwa udah tua, gak mungkin bisa melahirkan anak. Itu ada di ayat 12. Tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya aku sudah renta, akan birahikah aku, tuanku juga sudah tua. Jadi mungkin pengen spontan tertawa tapi nggak enak karena ada tamu, jadi dengar lalu kemudian tertawanya dia tahan gitu ya kayaknya ya. Nah tertawa dalam hatinya. Kedatangan 3 orang utusan tersebut mau menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Ayat 14 ya, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Ya, janji itu sungguh-sungguh ditepati, akan ditepati. Di Kejadian pasal 12 Tuhan sudah mengatakannya sebelumnya. Dan mungkin saja Tuhan mendapati bahwa bisa saja hati mereka sudah mulai goyah. Lalu di ayat 18 ditegaskan lagi oleh Tuhan. Ya, secara manusiawi Sarah dan Abraham merasa bahwa janji Tuhan itu mustahil ya, dari Kejadian pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mereka mungkin hitung-hitung ya udahlah nggak mungkin, lagi pula sudah sangat tua, sudah tidak lagi muda dan masa suburnya juga sudah begitu lama berlalu. Tapi Tuhan yang penuh kuasa meyakinkan Abraham melalui 3 utusan tadi bahwa yang Tuhan janjikan itu sungguh terjadi. Aku akan kembali mendapatkan engkau. Kejadian 18 ayat 14. Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali menemui engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Janji Tuhan membuat Abraham semakin percaya dan mengalami betapa besarnya kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dari sini kakak-kakak kita melihat tujuan di setiap kelas. Anak mengetahui kisah Sarah tertawa saat mendengar janji Tuhan.
Anak mampu menceritakan ulang kisah mengapa Sarah tidak percaya. Kisah ya tentang Sarah yang tidak percaya. Ini kan belajar dari kisah Sarah yang tak percaya, lalu Tuhan diperhadapkan dengan Tuhan yang meneguhkan janjinya. Tujuan pembelajaran di kelas kecil dan besar, anak tahu bahwa Tuhan mengingat janjinya. Dan anak percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu, mampu mewujudkan, menepati apa yang Tuhan sudah janjikan. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan cerita di Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 15. Kita akan beranjak ke ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKBGK TV dengan Bina Warga, kita sedang menggali firman Tuhan dari Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 15. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang meneguhkan janjinya. Kita sudah bahas bagian firman Tuhan, sekarang saatnya kita akan gali ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Ada Kak Elisa Bernike yang akan menolong kita untuk menemukan ide di kelas Batita Balita. Silakan, Kak. Shalom Kakak, jumpa lagi dengan saya Elisa Bernike dalam program persiapan bahan pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita. Kali ini kita memiliki tema belajar dari kisah Sarah yang tidak percaya Tuhan meneguhkan janjinya. Ya kakak-kakak, terhadap tema ini ada dua tujuan yang ditetapkan sebagai tujuan pembelajaran kita untuk kelas Batita dan Balita. Yang pertama, anak mengetahui kisah Sarah tertawa saat mendengar janji Tuhan. Yang kedua, anak mampu menceritakan ulang kisah Sarah yang tidak percaya. Nah, cerita kita hari ini dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 15 adalah cerita yang menurut saya cukup enak untuk diceritakan karena termasuk dalam cerita narasi, maka kita bisa tentunya menggunakan metode telling story. Namun supaya pembelajaran di kelas kita menjadi lebih hidup, saya mengusulkan supaya metode ini bisa dikembangkan. Yang pertama, saya rindu untuk nanti mengajak kakak-kakak mendesain kelas dengan nyanyian, mengajak anak mengingat janji yang sudah pernah diberikan Allah kepada Abraham lewat lagu Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Nah, dari lagu itu, anak-anak kemudian mengingat bahwa Allah pernah berjanji pada Abraham. Lalu masuklah tokoh Sarah yang sudah tua. Barangkali rambutnya sudah berwarna putih, memakai kerudung, lalu berjalan dengan agak bongkok. Nah, artinya kakak-kakak butuh menyiapkan peran penolong untuk memperlengkapi supaya kelas bisa menjadi lebih hidup. Dari situ nanti kakak-kakak dialogkan, apakah mungkin Ibu Sarah yang sudah tua ini jalannya sudah bongkok, pelan-pelan, masih bisa hamil dan melahirkan seorang anak. Harapannya tentu anak-anak akan menjawab tidak mungkin. Lalu kakak-kakak ceritakan, karena itu ketika ada 3 orang asing yang menjadi tamu Abraham dan 3 orang asing yang ternyata adalah malaikat Tuhan ini bilang bahwa Sarah akan punya anak, dan Sarah mendengar itu, apa yang jadi reaksi Sarah? Sarah tertawa. Sarah nggak percaya. Ini tertawanya bukan tertawa happy, tapi tertawa seperti mencibir, seperti menghina. Apa mungkin aku yang tua ini bisa punya anak? Karena itu Tuhan lewat 3 malaikatnya itu lalu mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kita punya Allah yang setia pada janjinya, Allah yang mampu melakukan apapun juga, Allah yang berkuasa atas apapun juga.
Lalu akhiri dengan mengajak anak-anak untuk berani percaya bahwa kita punya Allah yang setia, Allah yang menepati janjinya, dan itu artinya Allah yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan umat manusia. Saya akan memberikan contoh bagaimana sebaiknya kita menceritakan bagian ini. Adik-adik, siapa yang ingat janji Tuhan kepada Bapak Abraham? Ada yang ingat? Ada lagunya loh. Bapak Abraham mempunyai apa? Banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Iya, janji Tuhan pada Bapak Abraham adalah punya banyak anak. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Ulangi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Janji Tuhan bagus ya adik-adik. Tapi tahu nggak? Setelah 39 tahun. Lama apa sebentar 39 tahun tadi? Lama banget. 39 tahun Bapak Abraham menunggu, janji Tuhan belum ditepati. Bu Sarah, istri Bapak Abraham, belum hamil dan belum punya anak juga. Padahal sudah 39 tahun. Bapak Sarah masuk. Kapan janji Tuhan ditepati? Adik-adik lihat dong, Ibu Sarah sudah tua, jalannya sudah susah, sudah bongkok. Kira-kira kalau sudah tua begini, Ibu Sarah masih bisa punya anak enggak ya? Bisa. Wah, betul, Ibu Sarah bisa punya anak karena kuasa Tuhan. Tapi menurut manusia, Ibu Sarah bisa punya anak enggak? Enggak bisa. Ibu Sarah seharusnya sudah tidak bisa lagi punya anak karena dia sudah tua, sudah lanjut umurnya. Maka hari itu Bapak Abraham kedatangan 3 orang asing yang disambut sebagai tamunya. Bapak Abraham nggak tahu adik-adik kalau ternyata 3 orang ini adalah utusan Tuhan, malaikat Tuhan. Nah, 3 orang ini mengingatkan Bapak Abraham akan janji Tuhan. Dia bilang, Sarah istrimu akan melahirkan. Nah, Ibu Sarah yang waktu itu nguping, dengerin dari tenda sebelah gitu ya, dengar, lalu reaksinya apa ketika dengar bahwa dia akan punya anak? Tertawa. Tapi ini bukan tertawa bahagia, bukan karena Ibu Sarah senang, ini tertawa mengejek. Masa sih gitu adik-adik? Ibu Sarah nggak percaya. Emang iya aku bisa hamil? Ketika Tuhan tahu Ibu Sarah percaya, Tuhan lalu bilang lewat 3 orang utusan ini apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu Allah yang setia. Tuhan selalu menepati janjinya. Dan karena itu Tuhan bisa melakukan apapun juga. Pada akhirnya Ibu Sarah nanti akan mengandung dan melahirkan namanya Ishak. Janji Tuhan sungguh-sungguh akan ditepati. Karena itu adik-adik, kita nggak boleh jadi kayak Ibu Sarah ya, yang nggak percaya sama janji Tuhan. Kita harus percaya, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang kuat, kita punya Tuhan yang mampu melakukan apapun juga. Dia adalah Allah yang setia. Jadi lagu tadi, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Ditepati Tuhan gak janjinya? Ditepati Tuhan.
Kita harus percaya kalau Tuhan itu menepati janjinya. Adik-adik nggak boleh takut. Tuhan, aku lagi sakit. Percaya, Tuhan menemani adik-adik. Kalau adik-adik minum obat dengan baik, adik-adik akan sembuh. Tuhan, aku takut besok mulai sekolah. Nanti ketemu orang-orang baru. Adik-adik nggak boleh takut. Karena ketika kita percaya, Tuhan berjanji apa? Selalu menemani. Tuhan ada bersama dengan adik-adik. Ingat ya, jangan jadi seperti Ibu Sarah yang meragukan janji Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Dia Allah yang mampu melakukan apapun juga. Nah, kakak-kakak, setelah kakak-kakak mengakhiri cerita, kakak-kakak bisa mengajak anak-anak untuk melakukan aktivitas. Aktivitas yang saya usulkan sebetulnya bisa menjadi bagian dari cerita. Ini aktivitas yang saya usulkan. Aktivitas ini berisi dua gambar. Satu gambar sebetulnya, bagian segitiga ini adalah kertas yang ditempel pada master gambar di mana Abraham menyambut 3 orang tamunya. Nah, di bagian segitiga ini ada bagian yang dibuka seperti tenda, di mana di dalamnya ada Sarah yang tertawa. Anak-anak bisa mewarnai dan menempel posisi tenda ini. Itu usulan aktivitas saya. Nah, tentu kakak-kakak bisa memakai ini juga untuk bercerita sebagai properti. Jadi ketika kakak-kakak menceritakan Abraham bersama dengan tamunya, lalu Sarah mendengar dari dalam tenda dia tertawa, aktivitas ini sudah bisa dipakai. Mengapa aktivitas ini yang saya usulkan? Karena tujuan pembelajaran kita adalah anak bisa menceritakan ulang gitu ya, kisah Sarah. Harapannya dengan gambar itu anak lalu bisa menceritakan bahwa Abraham kedatangan 3 orang tamu, mengingatkan akan janji Tuhan, dan Sarah meresponnya dengan tertawa. Kurang lebih begitu persiapan pembelajaran untuk kelas balita-balita yang bisa saya sampaikan. Semoga persiapan ini bermanfaat dan menolong kakak-kakak dalam mempersiapkan pembelajaran, khususnya bagi kelas balita dan balita. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Elisa Bernike yang sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 15. Kita mau memperkenalkan Tuhan yang meneguhkan janjinya. Nah, pada bagian ini kita akan menemukan ide-ide penyampaian cerita di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Emanuela Angela. Ini pasti banyak ide-ide menarik nih. Silakan Kak Angela. Shalom kakak-kakak yang terkasih, jumpa lagi dalam persiapan guru sekolah minggu kelas kecil. Saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan satu bahan, yaitu tentang Tuhan meneguhkan janjinya. Belajar dari kisah Sarah yang tak percaya, bacaan diambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 5. Pertama-tama kita akan melihat tujuan pembelajaran dari bahan ini. Pertama, anak tahu bahwa Tuhan mengingat janjinya. Lalu yang kedua, anak percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Berikutnya kita akan melihat saran penyajian. Seperti biasa, kita pertama-tama akan mengajak atau meminta anak-anak untuk membaca terlebih dahulu Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 15. Membaca ini bisa dilakukan secara bergantian atau bersama-sama, atau juga bisa dilakukan untuk ayat ganjil untuk perempuan, genap untuk laki-laki, tergantung situasi dari kelas yang akan dilakukan begitu ya. Lalu berikutnya, setelah membaca, ajak anak-anak untuk tertawa dalam berbagai cara. Tertawa pelan, lalu berikutnya tertawa malu, lalu juga tertawa bahagia. Ajak mereka untuk melihat atau merasakan perbedaan antara berbagai macam cara tertawa ini. Apa yang mereka temukan, lalu bagaimana perasaan dan apa yang terjadi. Berikutnya, tanyakan kepada anak-anak,
Pernahkah mereka tertawa karena sesuatu yang tidak disangka-sangka itu terjadi dalam kehidupan mereka? Lalu berikutnya, jelaskan pengalaman tentang Sarah yang tertawa di dalam tenda dengan gambar ilustrasi. Jadi harapannya gambar ilustrasi ini dapat digunakan begitu ya untuk membuat satu gambaran tentang bagaimana kondisi atau keadaan Sarah pada saat itu. Lalu jelaskan juga atau tekankan pada bagian Kejadian 18 ayat 14a, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Nah, sebenarnya kan pertanyaan ini menjadi pertanyaan pemantik begitu ya. Lalu setelah itu ajak anak mengingat kembali begitu ya, hal-hal yang mereka rasa di dalam kehidupan mereka sehari-hari itu menjadi hal yang mustahil kalau misalkan itu terjadi. Lalu berikutnya jelaskan bahwa sesuatu yang dirasa mustahil oleh anak-anak ternyata bisa Tuhan kerjakan, bisa Tuhan lakukan gitu ya. Sebab dia tidak melupakan janjinya di dalam kehidupan anak-anak. Lalu berikutnya tutup dengan penjelasan bahwa kisah Abraham dan Sarah ini mengingatkan bahwa Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Dia mau melakukan dan menggenapi janji-janji itu. Lalu itu untuk saran penyajian. Sekarang kita berlanjut ke ayat hafalan. Ayat hafalan di sini adalah dari Mazmur 89 ayat 35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan ucapan bibirku tidak akan kuubah. Setelah ayat hafalan, kita berlanjut ke bagian aktivitas. Nah, di dalam aktivitas ini, ajak anak-anak untuk membuat tenda dari kertas. Bisa dalam bentuk gambar, nanti gambarnya diwarna, ataupun juga dapat menggunakan kertas lipat. Jadi nanti kakak-kakak bisa menyesuaikan begitu ya untuk aktivitas ini. Lalu ajak anak untuk menuliskan, Tuhan menggenapi janjinya di dalam kehidupanku. Nah, mungkin nanti bisa juga di list begitu ya, apa yang menjadi harapan mereka dan mereka pahami atau lihat itu sebagai janji Tuhan di dalam kehidupan ini. Jadi untuk aktivitas lalu juga ada 2 saran lagu yang bisa kakak-kakak pilih atau gunakan. Yang pertama adalah dari Terbit Matahari dan berikutnya Mata Tuhan Melihat. Ya, sekian untuk persiapan guru sekolah minggu kelas kecil saat ini. Tuhan memberkati, selamat mempersiapkan bahan. Terima kasih Kak Angela sudah menolong kita untuk menemukan ide penyampaian cerita di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 15. Kita akan membahas sekarang ide penyampaian cerita di kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Helen Jayanti yang akan memberikan ide-ide menarik. Silakan Kak Helen. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk melayani di kelas besar. Untuk tujuan pembelajarannya ada 2, yaitu pertama, anak tahu bahwa Tuhan mengingat janjinya, dan yang kedua, anak percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Di awal cerita kita, setelah adik-adik berdoa untuk mempersiapkan diri membaca firman Tuhan dan merenungkannya, adik-adik diajak untuk membuat suatu perjanjian kelas. Ya, di sini saya menuliskan dengan judul Classroom Golden Rules, yang mana hanya adik-adik yang akan kemudian membuat peraturannya. Lalu nanti akan dibacakan dan juga didiskusikan bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu. Alangkah lebih baik ini menjadi kelompok satu yang besar sehingga adik-adik bisa menuliskan apa saja peraturan-peraturannya. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama, mengikuti setiap rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh, ya artinya memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, bermain dengan sungguh-sungguh bersama dengan teman-teman yang lainnya. Lalu juga bisa jadi mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Dan yang kedua, tidak menggunakan gadget selama ibadah berlangsung. Ya, ini menjadi baik untuk
kelas-kelas sekolah minggu yang sama sekali tidak menggunakan gadget. Eh, Jadi dalam pembacaan Alkitab pun juga dengan meminjam Alkitab yang sudah disediakan. Lalu yang ketiga, saling menghargai dengan menjaga perkataan, mendengarkan yang sedang berbicara, sopan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, tidak makan di kelas. Yang kelima, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Ya, ini contoh-contohnya saja, terserah kakak-kakak dan adik-adik sesuai dengan konteks masing-masing. Jika ada lebih dari 5, ya dipersilakan juga. Ya, berikut adalah contoh bentuk posternya. Mungkin bisa menggunakan kertas manila yang besar, kemudian diberikan cap jempol. Kalau cap 5 jari sepertinya agak susah karena kita harus menunggu sampai capnya kering. Tetapi kalau misalkan pakai cap jempol atau cap 3 jari atau 1 jari, itu menjadi salah satu bentuk adik-adik bisa berjanji akan setiap peraturan yang sudah dibuat. Jadi contoh-contohnya, we promise to, jadi kita berjanji untuk ada be respectful, be helpful, be quiet, dan lain sebagainya. Guidelines-nya juga demikian. Lalu yang di sebelah kanan juga ada our classroom rules. Ya, langkah lebih baik pakai bahasa Indonesia. Ini contohnya saja pakai bahasa Inggris. Nah, untuk masuk ke ceritanya, adik-adik perlu belajar dulu janji itu apa. Janji adalah ucapan yang kita buat dan harus kita tepati. Jadi kalau ketika adik-adik berjanji kepada seseorang, berarti kita harus melakukannya. Misalkan adik-adik berjanji kepada orang tua, ya saya akan berjanji untuk mengerjakan tugas dengan baik. Saya akan berjanji untuk membereskan kamar. Berarti adik-adik harus dengan rajin membereskan kamar, mengerjakan tugas dengan baik. Ya, kalau adik-adik misalkan janjinya tidak ditepati, bagaimana perasaannya? Jadi adik-adik bisa ditanyakan melalui percakapan interaktif antara kakak sekolah minggu dengan adik-adik. Nah, baru masuk ke ceritanya bahwa ada seorang yang bernama Abraham dan Sarah. Mereka sangat patuh sama Tuhan, mereka berdoa sama Tuhan setiap hari. Hingga pada waktunya Abraham sedang berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, Abraham, kamu akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, hal ini bisa kakak-kakak temukan di pasal-pasal sebelumnya, di pasal 17. Abraham, kamu akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Adik-adik, Abraham adalah orang yang sangat mencintai Tuhan. Ia selalu yakin bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Namun hari berganti hari, waktu berganti waktu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Sarah istrinya mengatakan, Abraham, katanya Tuhan mau beri kita anak, mau beri kita sejumlah besar keturunan. Tetapi kok belum ada tanda-tanda ya kita diberi anak ya? Apakah Tuhan masih ingat janjinya? Hingga suatu hari datanglah 3 tamu mengunjungi kemah Abraham. Permisi, apakah betul ini dengan kemah Abraham? Ya, saya di sini. Saya Abraham. Abraham berlari, kemudian dia mengatakan, mari basuh kaki dan mohon tunggu. Saya akan ambilkan roti untuk tuan-tuan. Mas, minta tolong buatkan roti yang terbaik, yang paling enak untuk 3 orang tamu ini. Di manakah istrimu, Abraham? Oh, istri saya ada di sana, di dalam kemah. Ya. Jadi Abraham, kami akan kembali menemuimu tahun depan. Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sarah yang mendengar dari balik kemah, aku kan sudah tua, sungguhkah aku akan melahirkan anak? Adik-adik, Sarah meragukan kuasa Tuhan. Ia tertawa sebab hal itu terdengar mustahil baginya. Tetapi ternyata Tuhan tidak pernah melanggar janjinya. Tuhan mengerti masalah dan kerinduan kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan dan kuasa-Nya.
Ya adik-adik, Tuhan tidak pernah melanggar janjinya. Seperti yang dikatakan di Kejadian 18 ayat 13 sampai 14. Coba kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua?" Ayat 14, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali menemui engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adik-adik, kuasa Tuhan itu jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Tidak ada yang mustahil baginya. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu terus percaya pada Tuhan. Kita harus terus berdoa dan punya relasi yang baik dengan Tuhan. Sehingga kita tidak lagi ragu, bahkan menertawakan kuasa Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca ayat hafalan kita dari Mazmur 89 ayat 35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Ya demikianlah kakak-kakak untuk persiapan kita di kelas besar. Kiranya kakak-kakak sekolah minggu boleh terus semangat melayani dan sekiranya kita dapat melayani dengan baik, adik-adik juga bisa mengenal Kristus melalui apa yang boleh kita ceritakan dan bagikan. Terima kasih kakak-kakak, Tuhan berkati. Makasih Kak Helen sudah menolong kita untuk menangkap ide-ide menarik untuk kelas besar. Sudah semua disampaikan? Silahkan kakak-kakak kelola dan sesuaikan dengan konteks kakak-kakak. Dan biarlah Tuhan dikenal oleh adik-adik dan sebelum itu kakak-kakak sendiri boleh mengenal Tuhan. Yuk kita tutup dalam doa ya. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh mempersiapkan pelayanan dan setiap kakak yang terlibat agar mereka semua diberkati dan adik-adik boleh mengenal Tuhan dalam pelayanan ini. Kami bersyukur, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.